Ini adalah situs tempat para eksportir dari seluruh dunia itu berkumpul atau platform tempat mereka untuk. Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami di channel Papadas Family. Gimana kabar sahabat nyelam semua? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita akan bahas soal ekspor minyak nilam. Di video kami sebelumnya banyak sekali yang bertanya, "Bang, eksportir ya? Bang, jual minyak nilam nggak? Beli minyak nilam nggak?" Walaupun yang tulis di komen cuma satu orang sih, tapi saya sangat mengerti posisi petani nilam sekarang. Mereka tuh butuh banget sharing dengan eksportir minyak nilamnya langsung tentang permasalahan harga yang sedang kita hadapi sekarang ini. Mereka butuh informasi yang valid mengenai harga yang tidak stabil ini dan bagaimana solusinya. Karena sekarang ini tuh banyak juga petani yang bingung dan memilih untuk berhenti budidaya nilam untuk sementara, padahal di satu sisi mereka sangat berharap tanaman nilam ini bisa memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Karena secara ekonomi tanaman nilam ini tuh sangat menguntungkan andai saja harganya bisa stabil di harga 450.000 sampai 500.000 per kilonya, dan itu adalah harga yang diharapkan oleh petani selama ini. Dan beberapa hari yang lalu kami ada bikin polling opsinya. Yang pertama, bongkar rahasia eksportir minyak nilam. Terus opsi yang kedua, cara tanam nilam paling jitu, bebas penyakit, berhasil 100%. Sebenarnya opsi yang kedua ini judulnya sengaja kita bikin lebih heboh, tujuannya untuk mengukur. Sebenarnya sahabat nilam ini tuh lebih penasaran ke topik yang membahas proses budidaya yang baik dan berhasil atau informasi tentang eksportir minyak nilam ini. Tapi ternyata dari hasil polling tersebut, sahabat nilam di sini itu lebih penasaran mengenai informasi tentang eksportir minyak nilam ini. Jadi mari kita bahas. Check it out. Sahabat nilam, di antara kita pasti ada yang sering bertanya-tanya, kenapa sih harga minyak nilam ini itu tidak bisa stabil? Kenapa harga beli selalu murah, sementara di luar negeri minyak nilam ini dijual mahal? Dan pastinya eksportir ini tuh mengambil keuntungan yang besar sekali. Terus apa aja sih yang eksportir ini lakukan sehingga mereka bisa menjual minyak nilam ini itu dengan harga yang mahal? Nah, sahabat nilam, perlu kita ketahui bahwa meskipun kegiatan ekspor ini tuh mendapatkan keuntungan yang lumayan besar, tapi kegiatan mengirim barang ke luar negeri itu tidaklah mudah. Kegiatan ekspor ini tuh melalui tahap-tahap yang rumit, mulai dari menyiapkan perizinan, menyiapkan dokumen ekspor, invoice, packing list, bill of landing, dan juga kita harus menyiapkan pos-pos pengeluaran untuk biaya packing, bayar bea cukai, biaya sewa gudang, biaya transportasi, biaya forwarder, terus biaya pengiriman, dan masih banyak biaya-biaya yang lainnya. Tapi masalah utamanya tuh bukan di sini. Masalah utamanya adalah sulitnya mendapatkan pembeli atau buyer dari luar negeri. Karena usaha ekspor ini tuh persaingannya lumayan ketat. Yang punya barang bukan cuma kita doang. Eksportir dari negara lain juga punya barang yang sama dengan yang kita punya ini. Dan ini yang jarang diceritakan oleh eksportir, kalau mereka itu berebut pasar dengan eksportir lainnya. Jadi kadang-kadang mereka juga kesulitan untuk menjual komoditas minyak nilam ini. Jadi penjualan tidak dilakukan setiap hari atau bahkan tidak setiap bulan, tergantung mereka bisa mendapatkan pembeli atau tidak. Misalnya nih, eksportir mendapatkan pembeli yang berasal dari negara Cina. Nah, pembeli yang berasal dari negara Cina ini membutuhkan minyak nilam sebanyak 3 ton. Tapi setelah dicek, di gudang milik eksportir ini hanya tersedia stok sebanyak 1 ton. Nah, kekurangan 2 ton ini akan mereka dapatkan dengan cara membeli stok minyak milik para petani. Karena mereka membutuhkan minyak nilam dalam waktu yang dekat, pada saat itu mereka akan menghubungi pengepul yang mereka kenal untuk segera melakukan pembelian minyak milik para petani. Nah, pada saat itu harga sedikit demi sedikit akan dinaikkan dan dalam beberapa hari akan kembali turun. Kenapa? Karena
kekurangan stok yang mereka butuhkan sebanyak 2 ton itu dalam beberapa hari sudah terpenuhi. Nah, selama ini kita sering bingung kenapa harga tidak bisa stabil dan kalau naik cuma bertahan beberapa hari. Kita selalu berpikir kalau itu adalah permainan para pengepul. Dulu saya juga berpikir seperti itu. Saya menganggap harga minyak nilam dipermainkan oleh para pemilik modal dan pengepul. Nah, setelah kita pelajari lebih jauh, ternyata pergerakan naik turunnya minyak nilam tidak selalu dipengaruhi oleh pemilik modal, tapi lebih bergantung pada banyak atau tidaknya permintaan ekspor. Sementara banyak atau tidaknya permintaan ekspor itu tergantung dari usaha para eksportir ini untuk mencari pembeli dan bagaimana cara mereka untuk menarik perhatian calon pembeli agar mereka mengambil barang dari kita. Seperti yang saya sebutkan di awal, untuk mendapatkan buyer atau pembeli itu tidak gampang. Persaingannya lumayan ketat dan masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh para eksportir ini adalah ketika mereka berhasil mendapatkan pembeli. Nah, si pembeli ini itu memiliki kriteria atau standar terhadap mutu minyak nilam yang mereka inginkan. Sementara minyak yang berhasil dikumpulkan dari para petani itu kualitasnya jauh di bawah standar. Nah, setiap negara atau setiap buyer memiliki standar yang berbeda-beda untuk urusan ekspor-impor ini. Nah, biasanya buyer atau pembeli yang berasal dari negara maju memiliki standar yang tinggi. Nah, khusus untuk minyak nilam, mereka tuh tidak hanya mengacu pada nilai patchouli alkohol atau PA yang di atas 30% dan bilangan asam yang maksimal 8, tapi ada standar lainnya yang wajib untuk kita penuhi seperti standar bebas residu kimia dan batas kandungan pestisida, serta bebas kontaminasi zat-zat berbahaya seperti bebas kandungan besi dan bebas kandungan plastik. Semua standar ini itu harus dipenuhi dan dibuktikan dengan hasil uji lab, jadi tidak bisa sembarangan. Makanya, untuk mendapatkan minyak nilam yang sesuai keinginan buyer, maka eksportir harus melakukan usaha ekstra. Minyak nilam harus melalui proses pemurnian atau apalah namanya. Saya juga tidak terlalu paham soal ini. Tapi intinya, minyak nilam yang dibeli dari petani harus diolah lagi, diperbaiki kualitasnya, zat-zat berbahaya atau sampah-sampah yang terkandung di dalam minyak harus dibuang, agar kualitasnya itu sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pembeli tadi. Nah, itulah kenapa minyak nilam yang dibeli dari petani harganya jadi lebih murah. Karena ya harus diproses lagi, ada usaha, ada kos, biaya. Jadi, permasalahan harga ini itu akarnya ada pada kualitas. Bagaimana kita mengharapkan harga minyak yang tinggi dan stabil kalau produk yang kita hasilkan itu kualitasnya jauh di bawah standar. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan petani karena kualitas minyak yang dihasilkan itu rendah, karena memang selama ini proses budidaya dilakukan seadanya. Tidak ada pedoman, tidak ada pengawasan. Jadi intinya proses budidaya itu dilakukan, yang penting kita bisa panen dan menghasilkan minyak yang banyak tanpa peduli soal kualitas. Jadi memang untuk mengatasi permasalahan harga minyak nilam ini itu akan rumit, karena dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari petani, pengusaha, dan dari pemerintah. Tapi untuk saat ini apa solusinya gitu? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, menurut kami ya, yang pertama, sebagai petani, kita harus belajar cara memproduksi minyak yang berkualitas. Yang kedua, kita harus bisa menjalin hubungan kerjasama atau bermitra dengan eksportirnya langsung, agar kita bisa jual langsung hasil produksi kita tanpa melalui jasa pengepul. Nah, bagaimana cara menghubungi mereka? Nah, di sini itu ada platform atau situs tempat para eksportir dari berbagai negara itu berkumpul. Nah, sebenarnya ini ada beberapa situs, tapi kita cari yang paling mudah saja. Kita tinggal buka browser yang ada di HP kita di Google Chrome. Terus di kolom pencarian kita ketik Go Forward Business.
Go Forward Business ini adalah situs jual beli atau situs tempat para eksportir menawarkan produk-produk mereka. Nah, setelah masuk di halaman utama web, kita tinggal ketik kata kunci Patchouli Oil di kolom pencarian. Nah, dari sini itu muncul nama-nama eksportir untuk produk minyak nilam. Nah, di sini kita tinggal cari yang dari Indonesia. Dari sini itu lengkap, ada nama, ada alamat, dan nomor telepon juga ada alamat webnya. Jadi kita tinggal cari. Ya, walaupun untuk bermitra dengan eksportir juga tidak gampang. Tapi mau gimana lagi? Kita tidak bisa terus menunggu kapan harga naik. Harga harus kita usahakan. Bentuk tim, bentuk kelompok, bentuk usaha patungan gitu. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Pembahasan ini akan kita lanjut di video kami yang lainnya.